Shalom, Mama Papa dan adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa hal yang perlu Mama, Papa, dan adik-adik perhatikan sebelum mengikuti ibadah. Yang pertama, sebelum mulai ibadah, adik-adik mandi dan berpakaian yang rapi seperti mau ke gereja biasanya ya. Yang kedua, persiapkan Alkitab dan bahan-bahan untuk aktivitas kita nanti. Ketiga, jangan makan-makan saat ibadah online. Yang keempat, Papa dan Mama dampingi adik-adik selama ibadah ya. Dan yang terakhir, terlibat secara aktif, misalnya bernyanyi dan menari pada waktu pujian, duduk diam dan mendengarkan pada waktu firman. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom remaja. Apa kabar Kak Egi? Baik, sehat dan bahagia. Puji Tuhan ya Kak. Very happy. Karena udah nunggu-nunggu banget nih, kapan ya aku bisa ngajar sama Kak Egi lagi, udah kangen gitu loh Kak. Ya benar, akhirnya kita disatukan hari ini ya. Yes, puji Tuhan. Kita nggak ada janjian ya Kak, tapi ternyata Tuhan mengabulkan. Berjodoh. Dan kita juga kali ini berjodoh sama kelas remaja ya, yang ada di rumah. Berjodoh Kita ketemu gimana? lagi, berjodoh secara online maksudnya kan. Iya bener. Jadi kita satu dulu kali ya Kak, biar lebih fokus, biar lebih asik nantinya lah ya kita mau puji Tuhan. Kita mau bilang sama Tuhan, Tuhan lingkupi kami dengan sayap-Mu supaya kita aman, supaya kita selalu tenang di dalam Tuhan. Lagi kita mau menyatakan, benar Tuhan, hanya Engkau perisai kami, Engkau pelindung kami Tuhan. Di saat badai kayak apapun, Engkau pasti selalu melindungi kami Tuhan.
kami tenang bersama denganmu Tuhan. Biar apapun yang terjadi di dunia ini Tuhan, mau itu badai, apapun itu kami tetap percaya Engkau selalu setia sama kami Tuhan. Oleh karena itu kami mau memuji Engkau, mau menyembah Engkau sekarang Tuhan. Kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau. Biarlah kami bisa berapi-api dalam menyembah Engkau Tuhan. Kami nggak malu-malu, kami nggak malas-malesan walaupun kami di rumah masing-masing Tuhan. Biarlah spirit dari Tuhan yang menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Oke. Kita sapa-sapa lagi. Sapa siapa nih Kak? Sapa-sapa lagi kelas remaja yang ada di rumah. Shalom, sukacita, semangat. Jadi lupa Kak. Coba gimana ya? Shalom, Udah sukacita, lama. semangat. Sekali lagi yuk. Abela Bang. Shalom. Sama dia juga? Ah, Pas sama sama dia. dia Oh remaja. iya Kak, ada sama dia juga ya. Shalom, sukacita, semangat, Marema. Coba pada respon nggak? Kok kagak dengeran ya Kak? Oke, mungkin kakak mau nanya dulu nih tentang saat teduhnya nih Kak Bella. Oh iya Kak. Gimana nih, masih menyala-nyala kah? Asih dong pastilah Kak. Amin ya, semoga di masa saat ini mungkin lebih banyak waktu ya buat bersekutu, buat baca firman ya, buat saat teduh ya. Coba kamu cek. Yemi Manaila, saat teduhnya bagaimana? Apakah kamu masih membaca saat teduh? Iya. Mika Lorencia, bagaimana? Hey. Semakin semangat ya. Madianya Cowok siapa Kak? Madianya ya? tadi ada Yemima. Oh ada yang Mima ya. Kakak lupa kalau Madia Kak. Karena biasanya remaja ya Kak. Apa aja semuanya lah Madia remaja. Yang pasti harus tetap semangat, menyala-nyala, karena Tuhan itu apa? Senang ya dan dimuliakan kalau kita tetap dekat sama Dia. Woi, seperti lagu yang akan kita bawakan sekarang, Yesus mulia. Iya. Kita menyanyikan lagu ini dengan semangat, boleh bangkit berdiri adik-adikku. Kita mau memuliakan Yesus lewat lagu ini. Boleh goyang-goyang. Darahmu yang telah ubah hidupku, Kau jadikan aku ciptaan baru. Kau angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak Kau ada, dan kini Engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia.
Gimana? Sudah panas Kak? Belum sih, menuju panas. Menuju panas. Jadi gimana? Kita lanjut dulu nyanyi? Lanjut dong, kita mau tetap kasih apa ya, pujian buat Tuhan kita yang dahsyat. Dahsyat. Iya. Supaya di rumah ada pergerakan juga ya Kak. Kalau enggak kita pasti ngapain sih? Main HP. Paling ya tidur-tiduran di rumah. Ini muji Tuhan ya. Iya dong Kak. Jadi yuk, yang dari utara, selatan, Utara mana timur nih dan Kak? barat. Utara sana. Utara, selatan, Timur, timur. dan barat. Dan barat. Kita sama-sama mau puji Tuhan kita yang dahsyat. Oke. Musik. Dari mana kalian? Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, Nama siapa? nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Ayo mari tepuk tangannya, mantap. Jangan lupa pakai senyum. Jangan malu-malu. Siapa puji Tuhan? Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Siap loncat, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan Ya udah. Agak-agak ngos-ngosan gitu ya Kak. Ya tapi asik kok. Asik. Asik, Tuhan Yesus juga pasti asik dengar di sana. Panas. Panas. Oke deh, adik-adik udah panas? Sudah panas dalam roh? Sudah Udah bersuka cita ya? dong. Wih, kayaknya udah panas. Kalau gitu kita juga mau memanaskan diri untuk boleh mendengarkan firman ya. Kita akan mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita akan terpaku dulu sama sesuatu. Terpaku Dan terdiam. Terpaku teh dipaku. Iya, terpaku di dalam hatinya Tuhan. Keren banget ya Kak kayaknya. Jadi nggak bisa kemana-mana lagi ya. Gak bisa kemana-mana ya. Sekali milik Yesus tetap milik Yesus selamanya. Ya. Kita mau terpaku di dalam satu lagu. Satu lagu yang judulnya
ku terpaku. Kan tadi udah dibilang ya Kak. Ya. Kalau gitu kita mau langsung saja sembah Tuhan kita yang sudah memaku kita di dalam hatinya ya. Kita menyanyikan lagu Ku Terpaku. Dalam rembulan cahaya mentah
Yesus, terima kasih Tuhan, kami begitu terkagum Tuhan akan kedahsyatan-Mu, kebaikan hati-Mu Tuhan Yesus. Makasih udah boleh pilih kami Tuhan, boleh jadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan, Kau urapi Bang Alamta, Kau berbicara melalui dia Tuhan, sehingga kami boleh mengerti dan melakukan apa yang harus kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya. Adik-adik, para remaja GBKP Bandung Pusat yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dari Perjanjian Lama, Kitab Ulangan, pasal 20, ayat 19 sampai 20. Silakan adik-adik remaja membuka Alkitabnya masing-masing. Ulangan, pasal 20, ayat 19 sampai ayat 20. 2 ayat saja, ya. Nah, akan saya bacakan. Apabila dalam memerangi suatu kota, engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya dengan mengayunkan kapak kepadanya. Buahnya boleh kau makan, tetapi batangnya janganlah kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan, boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Nah, adik-adik remaja, kalau kita lihat Ulangan pasal 20, awal sekali sebetulnya, di sana judulnya adalah hukum perang. Dan salah satu isinya hukum perang yang dimaksudkan adalah ayat 19 dan ayat 20 yang barusan kita baca. Dikatakan apabila engkau memerangi suatu kota, ya, dan di sana ditemukan pohon-pohon, jangan dirusak, jangan ditebang, ya. Buahnya bolehlah kau makan. Nah, mengapa? Alasannya tadi jelas. Karena yang diperangi sebetulnya kan bukan pohon, tapi manusianya. Maka nggak ada hubungannya antara pohon dan manusianya yang dikepung itu, ya kan? Jadi pohonnya itu tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak, tidak boleh tebangi sembarangan. Nah, manusia boleh. Nah, sebetulnya dalam hukum perang juga adalah bahwa sebetulnya manusianya pun kalau boleh jangan sampai dibunuh. Sebetulnya prinsipnya seperti itu. Jadi musuh mau diapain? Sebetulnya musuh itu cukup sampai dia lumpuh, tidak bisa melawan. Kalau dia sudah lumpuh, dalam arti kata mungkin dia kena tembak, sakit begitu ya. Dia tidak bisa melawan, sebetulnya harus dilindungi. Makanya ada konsep dalam perang ada palang merah. Palang merah itu tidak boleh berpihak. Siapapun dalam perang, kalau sudah dia misalnya kena tembak, di situ ada palang merah yang bertugas, maka apakah itu pihak musuh atau pihak teman, itu tidak boleh dibunuh, bahkan harus diobati. Sampai dia lumpuh sudah cukup. Musuh pun seperti itu manusianya kan. Apalagi pohon, rugi. Nah, inilah yang dituliskan dalam Ulangan 20 ayat 19 sampai 20. Berperang melawan musuh, musuh kalah. Di sana ada pohon-pohon,
tidak boleh dirusak. Ini sebenarnya mengajak kita, walaupun mengenai hukum perang, ya, mengajak kita untuk berpikirlah bahwa kita harus memelihara lingkungan. Ini konsepnya sebenarnya dengan lingkungan, hanya memang judulnya hukum perang. Memelihara lingkungan. Tidak boleh diganggu pohon-pohonan. Nah, adik-adik barangkali yang sudah belajar, baik SMP mungkin ya, barangkali mulai dari SD lah. SMP, SMA belajar tentang ilmu lingkungan. Dan dalam ekologi atau ilmu lingkungan tadi, begitu ya, pohon itu kan salah satu anugerah Tuhan bagi kita. Kita bayangkan, kita makan ada pohon, padi. Kita makan buah, ada pohonnya. Jadi pohon-pohonan itu adalah sumber makanan bagi kita. Karena itu wajib dipelihara. Dan juga pohon-pohonan tidak hanya kita beroleh makanan dari situ. Tapi tentu ada juga pohon-pohon yang begitu banyak, itu melindungi kita dari bencana alam. Ya, bukankah kalau ada dipelajari ya, bahwa banjir misalnya, itu terjadi kadang-kadang, mungkin kadang-kadang ya, barangkali lebih sering terjadi itu karena apa? Karena manusia yang berlaku tidak benar. Menebangi pohon sesukanya, hutan-hutan dimusnahkan, dan alasan barangkali mengambil kayunya. Memang kita butuh kayu, tapi terlalu. Ya, berlebihan menebangnya. Nah, sehingga pantas saja ya, pohon-pohonan tadi jadi habis. Jadi alam terganggu. Keseimbangan lingkungan, ekologi terganggu. Datang hujan, ya udah, banjir. Pohon-pohon itu kan di daerah hutan yang luas itu kan daerah resapan air hujan. Ya, humus, pori-porinya banyak. Sehingga begitu datang air hujan, air itu diserap, masuk ke dalam atau ke bawah permukaan bumi. Kalau pohon-pohon sudah habis, tanah mengeras, maka datang hujan, begitu ya. Nah, jadi air tadi tidak terserap lagi. Air yang mestinya masuk ke bawah permukaan bumi, mengalir melalui di atas permukaan tanah ini, bumi ini. Apa yang terjadi? Banjir, bencana alam. Jadi itu salah satu contoh. Bencana alam itu, banjir, misalnya kan tadi kita buat contohnya, adalah karena kerusakan lingkungan yang dilakukan manusia. Banjir. Makanya ada daerah tertentu gitu ya. Kalau sudah mulai datang musim hujan, was-was. Takut. Apa? Banjir. Karena lingkungan rusak. Baru-baru ini ada sebuah kota sama rusak oleh karena banjir. Selidik pun selidik apa penyebabnya? Salah satu adalah kerusakan lingkungan. Penebangan pohon-pohon luar biasa rusaknya. Nah, inilah yang ditekankan betul dalam ayat ini tadi, jangan rusak. Jangan menebangi pohon-pohon itu. Kalau manusia dalam perang tadi kan ya, kalau manusia jasaran ya udah manusia yang dilawan. Dan manusia pun kalau musuh itu sudah sekarat begitu nggak boleh dibunuh mestinya. Itu ada undang-undangnya loh dalam undang-undang perang. Nah, manusia saja tidak boleh. Kita berhadapan manusia waktu berperang pun tidak boleh dimatikan, itu istilahnya. Apalagi pohon. Pohon kan nggak melawan. Bayangkan kalau tadi di sini dalam perang tadi ini musuh sudah kalah, pohon-pohon dirusak, apa sumber makanan? Nah, itu yang ditekankan betul di sini supaya adik-adik remaja GBKP Bandung Pusat yang terkasih dan juga saya tentunya
mari kita menjaga lingkungan. Ya. Nah, kalau kita mundur sedikit di dalam kitab Kejadian ya, ketika manusia diciptakan Allah, Adam dan Hawa, ada satu pesan. Kejadian 1 ayat 28. Saya bacakan begini ya. Allah memberikan mereka, saya ulangi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kejadian 1 ayat 28. Di sana ada satu atau mungkin beberapa ya kata-kata kunci, yaitu bahwa manusia disuruh memenuhi bumi, menaklukkan bumi dan menguasai. Tapi banyak orang salah tafsir di sini. Menaklukkan, menguasai itu tidak sama dan merusak. Dalam hal ini sebenarnya adalah adik-adik sekalian yang saya kasihi, menaklukkan, menguasai artinya justru memelihara sebetulnya, mengelola supaya tidak rusak. Jadi ini sejalan dengan Ulangan 20 ayat 19 dan 20 tadi. Mengelola, memelihara, merawat. Jadi adik-adik remaja sekarang yang masih belia begini, mari belajar dari sini. Bumi ini, dunia ini tempat yang kita tumpangi. Jangan dirusak. Saya buat sebuah ilustrasi begini ya. Bayangkan adik-adik sekarang naik pesawat terbang nih. Siapa yang pernah naik pesawat terbang? Rata-rata mungkin sudah pernah ya. Barangkali pulang ke Medan, ya memang masa pandemi begini, memang agak sedikit ketat pesawat terbang untuk kita naiki. Ya, itu soal lain lah. Tapi bayangkan kalau di pesawat terbang itu, penumpangnya tentu ada yang baik, ada yang kurang baik. Contohnya, ini saya lihat ya, terkadang di pesawat terbang itu, pada waktu sudah kita naik begitu ya, sudah duduk, semua sibuk, pakai seat belt. Lalu ada biasanya pengumuman begini, bahwa para penumpang diminta untuk tidak mengaktifkan HP, handphone, karena dikatakan dapat mengganggu komunikasi pesawat itu dengan darat. Dan ini penting untuk keselamatan. Tapi betapa banyak juga orang, ya memang karena penting sekali barangkali ya, melanggar aturan itu. Mereka malah berbicara, sibuk SMS, WA, dan sebagainya. Bahkan ada iseng malah melihat YouTube. Jangan-jangan adik remaja juga mengalami hal seperti itu. Itu satu. Itu barangkali oke lah. Tapi mungkin ada juga, bayangkan ya, dalam pesawat tadi ada penumpang itu merusak. Merusak apa? Misalnya merusak tempat duduk. Mungkin ada barangkali pulpen gitu ya, dia coret-coret. Ada mungkin ya ekstrim ini ya, mungkin disobek, tarik begitu, dirusak. Ada mungkin ya ini mungkin nggak pernah lah, tapi ini kita bayangkan saja. Ada barangkali mengetok-ngetok jendela. Bayangkan juga mungkin ada di situ mungkin pesawat itu mungkin diganggu. Mungkin ada barangkali beberapa penumpang yang nakal begitu ya. Dia langsung datang ke pilot yang mengemudikan pesawat itu. Bayangkan pesawat sudah terbang sekarang, diganggu. Mungkin bayangkan juga, ini saya agak lebih ekstrim lagi. Ada penumpang pergi ke ruang mesin, lalu mesinnya dirusak. Apa yang terjadi? Pesawat itu tentu bisa jatuh. Nah, kalau pesawat jatuh, dia sendiri ikut mati kan. Itu artinya, ya jadi bayangkan bahwa si penumpang pesawat tadi tidak merawat pesawat terbang itu bersama-sama. Tidak melakukan disiplin yang ketat untuk sebuah pesawat terbang. Nggak boleh diganggu. Nggak diikuti seperti itu. Ada bahkan merusak. Kalau pesawat itu
jatuh, kiamat sudah bagi semua penumpang di situ. Apa bedanya dengan bumi ini? Sebenarnya bumi ini juga merupakan sebuah pesawat besar. Hanya kita tidak merasa ya bahwa pesawat ini bergerak, bumi ini bergerak, tapi buktinya bisa loh. Matahari terbit sebelah timur, terbenam sebelah barat, menandakan bahwa bumi ini dikatakan dia berotasi. Lalu juga bumi ini mengedari matahari di tata surya kita dalam tempo 1 tahun, disebut dia gerak revolusi. Jadi bergerak terus bumi ini, bergerak terus, kita berada di atasnya. Nah, jadi bumi ini pesawat besar sebetulnya, walaupun memang kalau kita lihat ukuran alam semesta, sebetulnya bumi ini nggak kelihatan, kecil sekali. Tapi dibandingkan pesawat terbang biasa, maka bumi ini laksana, seumpama pesawat besar. Nah ini kita ganggu. Baik tadi pesawat terbang tadi, kalau penumpangnya mengganggu pesawat, pesawat bisa jatuh. Bumi ini, pesawat besar kita bumi ini, sedang bergerak ini terus-menerus, kita ganggu. Kita ganggu lingkungan. Kita tebangi pohon-pohon. Kita buang sampah sembarangan, dan sebagainya. Apa yang terjadi? Kalau bumi ini rusak, ya rugi siapa? Kalau pesawat jatuh, yang korban siapa? Penumpangnya. Kalau bumi ini bisa rusak, yang rugi siapa? Saya dan kita semua. Kita menjadi nggak nyaman lagi hidup. Banjir datang, bahkan juga sekarang ya. Nah ini makanya saya menjadi semacam sebuah sebuah pemikiran juga ini jadinya ke depan ini. Bahkan sekarang kita kan lagi pandemi virus corona, COVID-19 yang sangat kita takuti sekarang. Kemana-mana kita harus pakai ini nih, pakai masker. Harus ditutup. Sekarang kalau ketemu teman kita tidak bisa lagi kelihatan senyum kita kan. Dulu kita ada ajak salaman, sekarang nggak boleh. Harus jaga jarak. Nah, ini suatu contoh sekarang seperti itu. Jadi kita dihimbau, bahkan mungkin disuruh tidak jarak dekat, harus berjauhan. Bayangkan kalau banjir datang, apa biasanya terjadi dengan manusia-manusia yang berada di daerah banjir? Rumahnya terbenam, maka tentunya penduduk harus diungsikan. Biasanya diungsikan kemana? Di tenda-tenda. Apa yang terjadi? Mereka di sana bersama-sama, dekat jaraknya kan. Wah ini kan dilema. Nggak boleh dekat karena virus corona. Nggak boleh salaman gitu ya. Nggak boleh bergabung. Tapi kalau udah di tenda karena banjir, bersama-sama, wah jadi bayangkan ya, udah double. Banjir datang, rumah rusak, para penduduk harus diungsikan, dikumpul bersama-sama di tenda umum, dekat. Bukankah virus corona dapat menular lebih gawat lagi? Nah, ini maksudnya. Ya. Jadi janganlah sampai kita nggak nyaman karena kita merusak lingkungan kita. Janganlah kita menjadi lebih menderita karena alam ini kita rusak. Nah, maka wajarlah atau sepantasnya lah kita lihat kembali firman Allah tadi. Walaupun hukum perang yang dibahas hari ini dalam 2 ayat tadi, kalau kau berperang, musuh sudah kalah, jangan tebangi pohonnya, jangan rusak, buahnya kau makan. Boleh. Karena memang itu salah satu fungsinya ya. Dan juga kalau memang tidak berbuah lagi, boleh ditebang. Tapi harus diganti, harus ditumbuhkan lagi supaya terus menerus. Jadi jangan sampai merusak lingkungan. Jadi sudah sewajarnya lah anak-anak remaja GBKP Bandung Pusat berpikir lebih dewasa ya, lebih arif. Walaupun usia kalian masih muda,
Ada yang masih SMP, ada yang SMA. Dari sekarang kalian harus tanamkan ini. Harus menjadi pelopor-pelopor yang mencintai lingkungan, tidak merusak lingkungan, tidak merusak pohon, dan satu lagi juga yang penting, tidak membuat sampah-sampah bertebaran di mana-mana. Buanglah sampah pada tempatnya. Inilah pesan hari ini. Jadi adik-adik yang kekasih, para remaja, GBKP Badung Pusat, mari ya, sama-sama kita rawat lingkungan kita pelihara lingkungan kita. Adik-adik barangkali kalau di rumah, jagalah kebersihan, ya, ada sampah, buang ke tempatnya yang semestinya. Kalau boleh nih, ada sampah misalnya kita lihat walaupun nggak di rumah kita, ya ambil aja barangkali, buang ke tempatnya. Itu adalah anak terbaik. Jadi kita tidak hanya sekedar tidak membuang sebetulnya, tapi kalau ada orang membuang sembarangan pun sudah sewajarnya lah adik-adik sekarang, dan saya juga tentunya ya, kita ambil. Nah, pungut, jangan malu-malu, pungut, buang tempatnya. Itulah salah satu sebetulnya adik-adik semua yang abang kasihi, yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukti saksi Kristus, yaitu mencintai lingkungan, merawat lingkungan. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan ganggu pohon-pohon, apalagi jangan ditebangi gitu ya. Walaupun mungkin barangkali, ya siapa tahu kalian ada barangkali tanaman di rumah, ya sayangilah itu. Jangan langsung main bablas saja ya. Dan tentu ini juga adalah sebenarnya pesan bagi semua orang. Dan remaja boleh berperan di situ. Berilah teladan yang baik dalam hal menjaga lingkungan hidup. Supaya apa? Supaya kita hidup nyaman, tenang, dan kita sehat. Karena lingkungan kita sehat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali firman Allah yang berkata bahwa kami harus menjaga lingkungan kami. Sama seperti pesan-Mu Tuhan kepada Adam dan Hawa ketika mereka Engkau ciptakan, mereka Engkau suruh menguasai bumi dan menaklukkannya. Ini maknanya bagi kami adalah bukan merusak karena menguasai. Menguasai justru merawat, mengelola, memelihara sehingga baik adanya. Itulah juga merupakan tugas kami semua, terutama juga tentunya Tuhan dengan anak-anak remaja yang terkasih, remaja GBKP Badung Pusat. Kami pun Tuhan ikut berperan, merawat, menjaga, memelihara lingkungan kami, sehingga semua terawat dengan baik, dan kami bisa hidup lebih sehat, dan kami dapat hidup nyaman. Kiranya Tuhan firman ini boleh menguatkan kami, dan di atas itu semua, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin. Terima kasih. Salam. Oke Kak, udah dengar firman ya? Sudah, mantap banget. Jadi sekarang waktunya kita untuk Memberikan sesuatu. Tadi kita udah mendapatkan sesuatu, yes. kita akan memberikan sesuatu buat Tuhan kita. Yes. Walaupun bentuknya apa sekarang? Elektronik ya Kak? Ya. Nggak apa-apa, yang penting semuanya Hatinya. yes, hatinya. Niatnya. Kita mau angkat pujian, betapa kita tidak bersyukur. Ya. Mainkan Bang. Mainkan. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau.
emang kita yang narsis apa gimana? Enggak sih. Enggak ya, Percaya Kak. diri. Karena pengen lebih lama di hadirat Tuhan. Betul sekali ya, karena suka nggak kerasa ya. Oke, kan tadi kita udah dengar firman, udah kasih persembahan. Sekarang kelas media remaja juga mau kasih kenang-kenangan. Kenang-kenangan buat kita, Kak. Kenang-kenangan buat semuanya Buat semuanya karena dipampang dengan jelas di media. di media sosial ya. Jadi kita mau ngapain nih Kak sekarang? Temanya tentang apa sih tadi? Tentang alam, Kak. Tentang alam ya. Tentang Berarti alam. aktivitasnya pun tentang Alam. Tapi ngalamnya kayak gimana ngalamnya? Jadi kelas remaja itu bakal buat foto atau buat video tentang alam. tentang alam, Kak. Nah, contohnya kayak nyapu-nyapu halaman. Yes, Atau bisa, Kak. yang kedua mungkin bisa siram-siram tanaman. Atau mau bertanam, Bapak bercocok tanam, Bercocok aduh. tanam, bantu-bantu ibu bapak boleh. Boleh. Sama bapak ya. Boleh. Sama apa tadi ya? Kak Bella ya? Kalau aku mah usulnya jangan yang mainstream pisan lah, mau nyapu-nyapu kan kayak yang itu mudah banget gitu ya. Entah kalian ngapain kayak di rumah bikin kerajinan dari daur ulang atau ngapain ya, Kak? Bikin Yang ngecat-ngecat. Pokoknya membantu mama dan bapak di rumah, tapi jangan karena dipoto doang kalian membantu gitu, tapi bantu beneran ya, jangan hoax. Kan minggu lalu kita udah pernah ya, Kak, minggu lalu jangan hoax ya. Betul ya. Jadi dipraktekkan ya firman Tuhannya. Yes. Dengan melakukan yang nyata. Iya. Ya, nggak cuma omdo. Oke. Itu aja ya kelas remaja, jangan lupa nanti di-post ya dan dibagikan. Remaja dan Madia. Kak. Dan Madia. Aduh, kita ini kayaknya lupa mulu ya, Kak. Ya. Kalau gitu Kita mau tutup ibadah kita dengan doa doa syafaat. Yuk adik-adik kita mau siapkan hati kita mau berdoa kembali menghadap Tuhan kita untuk menaikkan doa-doa syafaat kita. Oke, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, kali ini kami mau memanjatkan doa-doa kami Tuhan. Hari ini kami mau berdoa khusus untuk kesehatan kami. Walaupun mungkin udah new normal Tuhan, tapi kami tetap mewaspada, kami mau tetap taat sama pemerintah dengan melakukan protokol kesehatan. Kami percaya Tuhan ada suatu rencana Tuhan dalam masa pandemi ini Tuhan Yesus. Tapi kami mau tetap bersyukur dan bersemangat Tuhan Yesus untuk hidup. Dan kami juga mau berdoa hari ini Tuhan untuk sekolah kami. Oh yang boleh berkati persekolahan kami, mungkin kami udah mulai lagi sekolah di tingkat yang baru, berikan kami semangat Tuhan Yesus, biar kami boleh jadi teladan juga di tengah teman-teman kami. Itu aja Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk persembahan kami yang udah dikumpulkan tadi Tuhan, biar langkah yang memberkati kami, berikan kami kerelaan hati Tuhan, dan berikan kami juga rezeki, supaya di minggu-minggu selanjutnya kami bisa tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan berkati juga kami supaya kami bisa terus dikasih semangat sama Tuhan, walaupun kami cuma bisa di rumah, Tuhan melakukan segala aktivitas, biarlah jiwa kami bisa berapi-api terus untuk Tuhan. Hanya ini doa kami Tuhan, mari kita sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Tuhan.